Halo, salam logika buat sahabat peternak cerdas semua. Bertemu lagi di channel ini, channel peternak cerdas, channelnya para peternak cerdas. Kita semua tahu jika penyakit pada puyuh bukan hanya disebabkan oleh bakteri maupun virus, namun banyak juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh protozoa maupun karena cemaran aflatoksin yang disebabkan oleh jamur tentunya. Nah, mau tahu lebih lanjut, tetap simak baik-baik, oke? Wadah pakan sangat berpengaruh nyata terhadap performa dan kesehatan puyuh. Kadangkala sesuatu yang efisien belum tentu juga efektif. Contohnya antara wadah pakan puyuh dari plastik maupun dari triplek. Walaupun dengan bentuk yang sama, cara pakai sama, namun keduanya memiliki keunggulan serta kekurangan masing-masing. Mengingat bahwa tingkat imun dan tingkat stres puyuh ini naik turun, contohnya seperti puyuh jantan yang sedang mengencrot puyuh betina ya, juga akan naik turun. Naik turun imun dan tingkat stres mengikuti cuaca, pakan, dan tingkat cekaman lain. Maka sebaiknya pemilihan wadah pakan puyuh benar-benar kita pikirkan baik-baik, daripada nanti di kemudian hari menjadi permasalahan yang serius. Oke, kita kembali ke topik pembahasan tentang wadah pakan puyuh yang baik. Di sini sudah ada dua contoh wadah pakan puyuh plastik dengan wadah pakan dari triplek yang biasanya kita buat sendiri. Melihat dari jenis wadah pakan dari triplek, mungkin dari segi ekonomis memang lebih irit karena pembuatannya yang tentunya mengirit biaya modal. Namun di sisi lain tingkat efektifnya agak berkurang dikarenakan lama-lama justru menyebabkan berbagai penyakit pada puyuh. Masih ingat kan? Penyakit puyuh paling banyak dari air minum atau pakan yang terkontaminasi aflatoksin. Nah, untuk wadah pakan dari triplek ini kelemahannya ada pada sisi-sisinya yang sering digunakan hewan-hewan kecil untuk membuat rumah, dan akhirnya pakan menggumpal di bagian sisi-sisinya, akhirnya pakan berjamur dan menjadi racun bagi puyuh. Aflatoksin adalah jenis mikotoksin beracun yang diproduksi oleh spesies jamur Aspergillus. Aflatoksin sangat berbahaya bagi unggas, sehingga dapat menurunkan produktivitas seperti adanya penurunan bobot badan, penurunan produksi telur, dan dapat pula menyebabkan kematian. Jadi jangan meremehkan hal yang satu ini, oke? Untuk pencegahannya, sering-seringlah membersihkan pakan yang menggumpal dan berikan pakan sesuai takarannya agar tidak banyak pakan yang tersisa, sehingga tidak ada sisa pakan yang akan dipakai jamur maupun protozoa berkembang di situ. Di sisi lain, wadah pakan triplek juga lebih mudah rusak akibat terlalu sering dipatuk-patuk puyuh. Akhirnya menyebabkan lubang-lubang pada wadah pakan triplek menjadi rusak, sehingga pakan akan banyak yang tercecer karena lubangnya semakin besar. Dan tentunya kita akan butuh waktu lagi untuk memperbaikinya. Daripada memperbaiki, lebih baik kan waktunya bisa kita pakai untuk yang lain yang lebih bermanfaat tentunya. Seandainya puyuh kita hanya sedikit sih oke-oke saja ya, waktunya kita bisa memperbaiki. Namun kalau populasi sudah banyak, pastinya kita akan dibuat repot untuk memperbaiki permasalahan seperti ini, walaupun terkadang hanya masalah sepele bagi kita ya. Jadi mending waktunya untuk yang lebih manfaat lagi yang lain. Itu tadi sedikit kelemahan dari wadah pakan dari triplek. Sekarang kita bandingkan dengan wadah pakan plastik. Jika dilihat dari segi harga mungkin sedikit lebih mahal ya, namun jika melihat keawetan dan efektifnya, saya lebih rekomendasi dengan wadah pakan ini. Bisa dilihat wadah pakan ini bisa dengan mudah dibongkar dan dipasang. Tingkat kelicinan agar pakan mudah untuk turun dan dimakan oleh puyuh pun sangat bagus. Karena materialnya plastik, jadi otomatis lebih licin. Dan karena ini plastik, tentu saja di bagian sisi-sisinya
tidak akan digunakan oleh hewan-hewan kecil untuk membuat rumah, karena plastik tidak mempunyai pori-pori. Beda seperti kayu maupun triplek, banyak terdapat pori-pori kecil dan mudah dilubangi oleh hewan atau kutu-kutu kecil. Dan tentu saja risiko pakan menggumpal tentu saja lebih bisa ditekan. Selain itu, lubang pakan pada plastik ini cukup awet dan tidak mudah rusak, walaupun dipatuk-patuk oleh puyuh. Untuk pembersihannya pun relatif mudah, cukup dilap dengan lap kering atau dicuci lebih cepat kering, sehingga lebih cepat digunakan kembali. Nah, untuk penjelasan-penjelasan saya tadi, kira-kira mana yang lebih recommended untuk kalian pakai? Wadah pakan puyuh dari plastik atau wadah pakan dari triplex? Untuk pakan dari plastik saya kira lebih banyak keunggulannya ya, lebih awet tentunya, asal tidak kalian injek saja ya. Kalau kalian injek ya pasti rusak. What the fuck? Namun semua itu hanya masalah pilihan saja. Jika terpaksa memakai wadah pakan triplek, yang penting selalu jaga kebersihannya dari pakan sisa. Itu tadi hanya sekedar membandingkan keefektifan maupun efisiensinya. Dan tentu saja dampak dari penyakit yang bisa timbul dari situ. Namun keputusan tetap di tangan Anda sebagai peternak. Jika Anda mengorbankan kesehatan puyuh Anda, silahkan berpikir cerdas dengan memikirkan agar dampak penyakit bisa ditekan juga, akan lebih baik tentunya. Untuk rekan-rekan yang mau pesan tempat pakan puyuh dari plastiknya, nipple drinker, ataupun termostat, mesin tetasnya, dan segala keperluan-keperluan tentang puyuh, dapat menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Silakan bagi yang mau pesan langsung saja capcus saja lewat WhatsApp ya, di bawah ya, oke. Dan buat rekan-rekan yang belum gabung grup WhatsApp Peternak Cerdas, silahkan klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Ada juga grup Facebooknya juga, silahkan saya tunggu kedatangannya. Jangan lupa juga untuk yang baru datang, jangan lupa subscribe-nya dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi nantinya jika channel ini upload video terbaru. Jangan lupa juga berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Oke, sampai bertemu di konten selanjutnya. Salam logika, salam peternak cerdas, jayalah selalu peternak Indonesia.